Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Hari ini kita akan membahas tentang inventory atau persediaan barang dagangan. Nah, apa yang dimaksud dengan inventory itu? Inventory adalah barang yang dibeli untuk dijual kembali dengan atau tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa membedakan antara persediaan di perusahaan manufaktur dengan persediaan yang ada di perusahaan dagang. Nah, kalau di jenis persediaan yang ada di perusahaan manufaktur itu ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Nah, persediaan bahan baku adalah persediaan bahan yang siap untuk diproses menjadi barang jadi. Kalau persediaan dalam proses adalah bahan itu sudah diproses tapi belum jadi. Ya, kemudian kalau persediaan barang jadi itu bahan itu sudah diproses menjadi barang jadi dan siap untuk dijual. Itu persediaan barang jadi. Kalau di perusahaan dagang, ini kita lihat. Nah, kalau di perusahaan dagang, ini contohnya adalah di supermarket ya. Di supermarket itu ada wortel, kemudian pisang, susu. Ini kalau di perusahaan dagang dalam contohnya adalah supermarket, ini adalah termasuk inventory atau persediaan barang dagangan. Nah, ini harus kita pisahkan. Ini adalah termasuk barang dagangan, tapi kalau yang alat-alatnya ini yang digunakan untuk belanja ya. Nah, ini adalah termasuk aktiva tetap. Jadi berbeda. Kalau yang persediaan barang dagangan di perusahaan dagang atau inventory di perusahaan dagang adalah membeli barang yang sudah jadi, kemudian langsung dijual. Tidak perlu melalui proses produksi. Ya, jadi langsung dijual. Itu di perusahaan dagang. Kemudian di sini kita lihat ada syarat pembelian barang. Pada saat pembelian barang itu kita mengenal ada syarat pembayaran, ada syarat penyerahan. Kalau syarat pembayaran itu pada saat membeli barang, itu ada beberapa macam cara ya. Bisa secara tunai. Kalau secara tunai berarti pada saat pembelian barang itu bisa langsung dicatat ke rekening pembelian atau persediaan barang. Nah, kreditnya itu adalah kas. Kenapa kas? Karena pembelian secara tunai. Tapi yang kedua, pembelian dilakukan secara kredit. Kalau secara kredit itu ada beberapa macam ya, ada beberapa macam syarat pembayaran. Yang pertama bisa menggunakan 2/10 N/30. Apa artinya? Apabila pembeli itu bisa melunasi dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggal transaksi, maka pembeli itu bisa memperoleh potongan 2%. Jadi potongannya 2%. Dan jangka waktu kredit adalah 30 hari. N itulah jangka waktu kredit, itu 30 hari. Nah, nanti misalkan pembeli itu misalkan pada saat karena kredit, maka pada saat terjadinya transaksi, jumlahnya adalah pembelian atau persediaan barang pada hutang, karena kredit ya, pada hutang atau jadi pada hutang usaha atau hutang dagang. Kemudian pada saat pembeli itu melunasi masih dalam jangka waktu kredit, masih dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggal transaksi, maka potongannya adalah 2%. Kemudian yang kedua bisa menggunakan IOM. IOM adalah end of month. Di jangka waktu kredit adalah akhir bulan. Nah, contoh misalkan seperti tadi 2/10 IOM. Jadi apabila pembeli itu melunasi dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggal transaksi, maka potongannya adalah 2%. Dan jangka waktu kredit adalah akhir bulan. Kenapa akhir bulan? Adalah IOM, end of month ya. Kemudian berikutnya adalah syarat penyerahan barang. Untuk syarat penyerahan barang ini ada dua macam, FOB shipping point dan FOB destination point. Apa itu FOB shipping point? FOB shipping point atau free on board
shipping point artinya biaya angkut barang dari gudang penjual ke gudang pembeli menjadi tanggung jawab si pembeli, sehingga kepemilikan barang telah menjadi hak pembeli itu dari tempat si penjual, yaitu jadi ini sejak barang itu sejak keluar dari gudang penjual itu langsung menjadi hak milik dari si pembeli. Kenapa? Karena ongkos angkut barang dari si penjual ke gudang pembeli itu menjadi tanggung jawab si pembeli, sehingga hak miliknya langsung berubah menjadi hak milik langsung pindah ke tangan si pembeli. Kalau yang kedua, free on board destination point. Jadi di sini kebalikannya, biaya angkut barang dari gudang si penjual ke gudang pembeli menjadi tanggung jawab si penjual, sehingga kepemilikan barang menjadi hak pembeli itu saat barang itu sudah di tangan si pembeli itu baru pindah. Nah itu berbeda ya, jadi berbeda. Kalau yang tadi yang free on board shipping point itu begitu dibeli langsung pindah hak kepemilikannya, tapi kalau yang free on board destination itu pindahnya setelah barang ada di tangan si pembeli, sehingga nanti pada saat pembuatan surat juga berbeda ya. Ini yang syarat penyerahan barang. Kemudian penilaian persediaan di sini. Untuk sistem penilaian persediaan ada dua macam sistem, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Kalau bedanya, kalau sistem perpetual itu biasanya yang menerapkan adalah perusahaan atau toko ya, supermarket yang menjual barang yang jenisnya banyak. Misalkan toko ATK. Toko ATK itu kan jenisnya banyak. Misalkan untuk spidol di situ ada spidol marker, spidol bot marker dan sebagainya. Jadi satu jenis itu sudah berbagai merek ya. Jadi karena banyak, maka lebih baik menggunakan sistem perpetual, karena nanti pada saat menghitung persediaan akhir itu lebih gampang. Kalau yang sistem periodik itu itu biasanya yang menerapkan adalah perusahaan-perusahaan yang persediaan yang jenis barangnya itu sedikit. Jadi misalkan ini mobil ya, dealer mobil kan jenisnya kan sedikit ya, karena jumlah sedikit, jenis sedikit, maka ini yang dia menerapkan dengan sistem periodik. Jadi menghitungnya bedanya lagi, kalau sistem perpetual persediaan akhir dihitung setiap kali terjadi transaksi, maka langsung menghitung persediaan akhir. Tapi kalau yang periodik, persediaan akhir dihitung setiap akhir periode atau akhir bulan. Kemudian metodenya, di sini ada metode FIFO, metode LIFO, metode average. FIFO atau first in first out, masuk pertama keluar pertama. Kemudian metode LIFO last in first out atau masuk terakhir keluar pertama. Kemudian average atau rata-rata. Nah di sini kita bedakan ada rata-rata sederhana, rata-rata tertimbang, rata-rata bergerak. Untuk yang rata-rata sederhana dan rata-rata tertimbang ini digunakan untuk yang sistem periodik. Nah ini yang periodik. Tapi yang untuk rata-rata bergerak ini untuk digunakan untuk sistem perpetual. Nah itu berbeda ya. Jadi rata-rata ada 3, rata-rata sederhana dan rata-rata tertimbang digunakan untuk sistem periodik, sedangkan yang rata-rata bergerak itu digunakan untuk sistem perpetual. Nah sekarang kita lihat bagaimana penerapannya atau perbedaan antara sistem yang satu, antara sistem perpetual dengan sistem periodik, antara metode FIFO, LIFO, dan average.
Nah, ini tadi adalah seulang lagi bahwa sistem perpetual biasanya pada saat menjual barang itu langsung menentukan berapa harga pokok barang yang dijual dan memerlukan namanya kartu persediaan. Sedangkan yang sistem perpetual ini, untuk yang sistem perpetual, pada saat menjual barang itu tidak perlu menentukan harga pokok barang yang dijual. Kemudian persediaan akhir ditentukan pada akhir bulan atau akhir periode. Nah, di sini ini bedanya. Sekarang kita lihat contoh. Ini adalah PT Semar Mesem pada bulan Januari 2020. Ada saldo awal 100 kg A Rp10.000. Kemudian transaksi selama bulan Januari 2020. Ini ada transaksi penjualan, transaksi pembelian. Kemudian permintaannya adalah kita disuruh mencari berapa jumlah pembelian, berapa jumlah persediaan akhir, berapa jumlah penjualan, berapa jumlah harga pokok penjualan, dan berapa laba ruginya dengan metode FIFO-LIFO average dan sistem perpetual dan sistem periodik. Ya, sekarang kita bahas satu persatu yang dengan sistem perpetual dulu. Tadi dengan sistem perpetual bahwa kita harus membuat kartu yang namanya kartu persediaan. Nah, inilah kartu persediaannya. Kita buat dengan metode yang pertama dengan metode FIFO. Untuk membuat kartu persediaan, ini langkahnya adalah kolomnya adalah tanggal, kemudian keterangan, kemudian kolom masuk, keluar, saldo. Masuk ini adalah untuk mencatat pembelian, keluar untuk mencatat penjualan. Kalau kolom saldo itu adalah saldo sisa ya, saldonya berapa. Nah, karena kita lihat yang pertama itu adalah saldo awal. Kalau saldo awal langsung kita masukkan di kolom saldo. Itu adalah, nah ini adalah kolom saldo awal. Kemudian penjual, kita lihat ini adalah metode pertama, adalah metode FIFO. First in, first out, masuk pertama, keluar pertama. Kalau misalkan masuk pertama, kita lihat itu ada penjualan. Saldo akhir tanggal 1 100 kg A Rp10.000. Kemudian tanggal 5 ada penjualan, dijual 75 kg, maka langsung kita keluarkan 75 kg A Rp10.000. Saldonya adalah 25 kg. Asalnya adalah 100 dikurangi 75 kg sama dengan 25. Ya, ini dikurangkan. Kemudian langsung dikalikan dengan 10.000 sesuai dengan harga per kilogram tadi. Kemudian tanggal 7 dibeli. Nah, tanggal 7 dibeli. Karena pembelian ini kita masukkan di kolom masuk. Ini maksudnya adalah beli ya. Kalau ini keluar, ini adalah jual. Kemudian kita lihat, tadi saldo tanggal 7 Januari adalah, tadi saldo akhir tanggal 5, itu adalah 25 kg A Rp10.000. Kemudian tanggal 7 membeli 50 kg, maka saldo tanggal 7 adalah 25 kg A Rp10.000 dan 50 kg A Rp11.000. Itu saldo di tanggal 7. Kemudian tanggal 10 membeli lagi 25 kg A Rp12.000. Kita masukkan di kolom masuk. Jadi saldo tanggal 10 Januari adalah tadi saldo di tanggal 7, saldo akhir kita masukkan. Kemudian ditambah lagi dengan yang tanggal 10. Jadi tambah lagi dengan 25 kg A Rp12 per kilogram.
Jadi itu saldo di tanggal 10. Kemudian tanggal 15 penjualan. Nah, ini kita lihat penjualan. Karena metodenya adalah FIFO, masuk pertama keluar pertama. Jadi barang yang masuk pertama kali itu ya langsung dijual. Barang yang masuk pertama kali itu harganya 10.000. Nah, ini langsung dijual. Nah, ini 10.000. Ini ya. 10.000 ini ada 25 kg, makanya 25 kg. Nah, kemudian karena yang dijual adalah 50 kg, masih kurang 25. Maka yang 25 kita ambilkan dari harga sesudahnya. Harga 11.000. Ini kita ambilkan 25 kg. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat saldo tanggal 15 yang harga 10 sudah habis kita jual. Yang tanggal 11 itu kan jumlahnya 50 kg. Sudah dijual 25 kg, masih sisa 25 kg. Jadi 25 kg itu asal dari 50 dikurangi 25 sama dengan 25 kg. Harganya 11.000. Kemudian yang sisa lagi adalah 25 kg, harga 12.000. Seperti caranya. Kemudian kita lihat ini untuk mencari jumlah yang kolom masuk, ini adalah jumlah penjualan. Kolom keluar ini untuk mencari jumlah HPP. Nah, ini kita jumlahkan. Ini jumlah HPP. Kemudian di kolom keluar, jadi kolom masuk inilah jumlah pembelian. Kolom keluar inilah jumlah HPP. Kemudian di kolom yang terakhir, misalnya transaksi kan tanggal 25 ya, tanggal 15 transaksi terakhir. Nah, saldo terakhir ini adalah persediaan akhir. Jadi persediaan akhir tidak boleh kita singkat langsung, misalkan langsung cuma 575.000, itu salah. Jadi harus saldo terakhir adalah 25 kg A 11.000 sama dengan 275.000 rupiah, dan 25 kg A 12.000 sama dengan 300.000 kg sama dengan 575.000. Itu kalau yang dengan sistem perjual dengan metode FIFO. Nah, nanti tadi kan kolom masuk adalah pembelian, kolom keluar adalah HPP, di saldo yang terakhir adalah kolom saldo. Nah, ini yang dari yang sudah kita hitung tadi ya, ini dari kolom masuk, ini kolom keluar, ini dari saldo yang terakhir ya. Kemudian penjualan ini adalah dicarikan dari jumlah yang dijual dikalikan ini adalah harga jual. Harga jual beda dengan harga beli atau harga pokok. Jadi kita lihat ini adalah jumlah penjualan. Karena jumlah penjualan sudah diketahui, HPP sudah diketahui, maka laba rugi adalah penjualan dikurangi HPP sama dengan laba rugi. Karena penjualannya lebih besar dari HPP, maka ini adalah laba. Jadi ini adalah dengan metode FIFO. Sekarang kita masuk yang metode LIFO. Ini kebalikan dengan metode FIFO. Kalau LIFO itu adalah masuk terakhir, last in first out. Masuk terakhir, keluar pertama. Jadi ya barang yang masuk terakhir itu yang kita keluarkan pertama kali. Kalau yang contoh ini, contoh tanggal 1, 5, 7 sama ya. 1, 5, 7, 10 itu sama karena tidak ada karena tadi yang tanggal 5 itu hanya baru harganya cuma satu macam harga. Nah, sekarang yang berbeda adalah yang di penjualan tanggal 15, ini yang berbeda. Nah, ini kita lihat tanggal 15 penjualan sebanyak 50 kg. Kita lihat di tanggal sebelumnya, tanggal 10 Januari, saldo akhir adalah 25 kg A 10.000
50 kg A 11.000 dan 25 kg A 12.000. Karena harga terakhir adalah 12.000, maka ini yang kita, karena metode last in first out, masuk terakhir keluar pertama, maka ini kita keluarkan dulu. Harga terakhir adalah harga 12.000, maka ini yang kita keluarkan dulu. Ini kita keluarkan karena sisa adalah 25 kg, maka ini kita keluarkan 25 kg. Kemudian karena kurang 25 kg, kita ambilkan dari harga sebelumnya, harga 11. Maka ini harga 11 kita keluarkan. Kita ambilkan 25 kg. Jadi nanti sisanya adalah 25 kg A 10.000 rupiah dan 25 kg A 11.000 rupiah. Jadi itu yang last in first out. Jadi harga yang masuk terakhir itu yang kita keluarkan pertama. Jadi yang terakhir adalah 12.000, kita keluarkan. Karena masih kurang 25 kg, maka kita ambilkan harga sebelumnya adalah harga 11.000 rupiah. Kemudian terakhir kita mencari, ini adalah jumlah penjualan, ini jumlah harga pokok penjualan, ini adalah jumlah persediaan akhir, sama ya cara mencarinya. Nah, kita lihat, nah ini adalah dari kartu tadi, ini adalah jumlah penjualan pembelian. Ini persediaan akhir dari kolom terakhir. Ini adalah jumlah dari kolom keluar. Kemudian dari jumlah penjualan sudah kita lihat dan kita lihat bahwa untuk mencari jumlah penjualan adalah jumlah barang yang dijual dikalikan dengan harga jual. Setelah HPP dan jumlah penjualan kita ketahui, maka laba rugi adalah penjualan dikurangi dengan HPP sama dengan laba rugi. Karena penjualan lebih besar dari harga pokok penjualan, maka ini adalah laba. Jadi kalau kita lihat antara antara Vivo dengan Livo ya. Nah, ini kita lihat kalau yang metode Vivo persediaan akhir 575. Kemudian di metode Livo persediaan akhir 525. Jadi persediaan akhir kelihatan lebih kecil. Ya, kelihatan lebih kecil. Kemudian laba ruginya di metode Vivo 375, di metode Livo 325. Jadi kalau dibandingkan untuk metode Livo jumlah laba ruginya kelihatan lebih kecil, kelihatan. Jadi kelihatan lebih kecil. Kalau dulu perusahaan-perusahaan sering menggunakan metode Livo. Kenapa? Karena laba ruginya kelihatan lebih kecil. Jadi kalau laba ruginya kelihatan lebih kecil, maka pajaknya yang dibayar juga kecil. Jadi pajaknya dibayar kecil, makanya lebih senang diterapkan di perusahaan. Tapi sekarang ini hanya untuk pengenalan saja bahwa untuk metode Livo ini sudah tidak boleh dipergunakan lagi di perusahaan. Jadi yang nanti kalau nggak boleh diterapkan lagi di perusahaan, maka yang boleh adalah di metode Vivo dan rata-rata. Nah, sekarang kita yang ketiga, metode average. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk yang rata-rata dengan sistem perpetual ini adalah rata-rata bergerak. Ya, rata-rata bergerak. Caranya adalah, nah ini yang berbeda ya. Kita lihat untuk mencari saldo akhir di tanggal 5. Saldo akhir tanggal 1 itu adalah 100 kg A 10.000 rupiah sama dengan 1 juta. Kemudian terjadi penjualan tanggal 5 sebesar 75 kg, maka saldo akhirnya 25. Langsung dikurangkan ya, ini biasa. Sekarang tanggal 7 ini yang berbeda 7. Tanggal 7 membeli 50 kg A 11.000. Maka kita cari saldonya. Caranya begini. Jumlah kilogram kita tambah dengan kilogram. Jumlah ditambah dengan jumlah. Rupiah ditambah rupiah, kilogram dengan kilogram. Misalkan 25 kg saldo akhir tanggal 5 kita tambah dengan
pembelian tanggal 7, 50. Berarti ini 25 tanggal ditambah dengan 50 sama dengan 75. Kemudian 250 ditambah dengan 560. 550 ya. 250 tambah 550 sama dengan 800. Maka untuk mencari harga per kilogram adalah jumlah ini dibagi jumlah rupiah dibagi dengan jumlah unit. Maka ketemu 10.006. Jadi 800.000 dibagi 75 kg sama dengan 10.667 rupiah. Berikutnya untuk pembelian tanggal 10, ini sama caranya. Jadi untuk mencari saldo akhir tanggal 10 adalah 75 ditambah dengan 25 kg sama dengan 100. Kemudian 800 ditambah dengan 300.000 sama dengan 1.100.000. Maka untuk mencari harga per kilogramnya adalah 1.100.000 dibagi dengan 100.000. Maka ketemu. Jadi dibagi sama dengan harga per kilogram adalah 11.000 rupiah. Untuk caranya sama. Bedanya kalau membeli itu ditambahkan, kalau menjual di saldonya adalah dikurangkan. Nah, kita lihat yang tanggal 15. Jadi kan saldonya 100. Karena dijual 50, maka ini dikurangkan. Nah, ini dikurangkan. 100 dikurangi 50 sama dengan 50. Kemudian 110 dikurangi 550. Nah, ini dikurangi sama dengan 550. Untuk mencari harganya sama, jadi 550 dibagi 50 sama dengan 11.000. Itu caranya. Kemudian untuk mencari jumlah penjualan sama ya. Ini sudah ada jumlah penjualan. Di sini ada jumlah HPP. Nah, ini adalah jumlah persediaan akhir. Nah, ini. Jadi, sekarang kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah jumlah pembelian. Ini jumlah persediaan akhir. Dari kolom terakhir, ini harga pokok penjualan. Kemudian penjualan. Nah, sekarang mencari laba rugi adalah penjualan dikurangi dengan HPP. Karena penjualannya lebih besar dari HPP, maka ini adalah laba. Ini caranya. Nah, tadi adalah sistem perpetual. Sekarang kita yang sistem periodik. Sistem periodik ini kita harus menghitung akhir periode. Nah, kita mulai dari sistem dengan metode FIFO ya, metode FIFO. Yang pertama, kita mencari harga pokok penjualan dulu. Mencari adalah untuk mencari HPP adalah persen awal ditambah pembelian, ini persen awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir sama dengan HPP. Nah, persen awal tadi adalah 100 kg A 10.000. Kemudian pembelian ini dari kolom pembelian tadi, kita masukkan semuanya berapa kilogram, berapa harga per kilogram, kita tambahkan, ini tambahkan. Ini adalah pembelian jumlah barang tersedia untuk dijual. Kemudian persediaan akhir. Nah, untuk mencari persediaan akhir, pertama kita mencari dalam kilogram dulu. Adalah untuk mencari persediaan akhir dalam kilogram adalah saldo awal ditambah pembelian, kemudian dikurangi yang dijual. Maka ketemu saldo akhir dalam kilogram. Setelah ketemu saldo akhir dalam kilogram, kita mencari rupiahnya. Nah, kita lihat karena metodenya adalah FIFO, masuk terakhir keluar pertama, maka kita lihat daftar harganya adalah 10.000, 11.000, 12.000. Maka saldo terakhir dikalikan dari harga yang terakhir. Ya, masuk pertama ke pertama, maka saldo akhir dikalikan dari harga yang terakhir. Harga terakhir adalah 12.000. Ini 12.000. Maka
kita kalikan, ini kan hanya 25 kg, maka 25 kg A 12.000. Karena persediaan akhir dalam kilogram adalah 50 kg, masih kurang 25, maka kita tambahkan dari harga sebelumnya 11.000. Maka ini adalah diambilkan dari harga 11.000 ya. Nah, jadi jumlah persediaan akhir adalah 550.000. Nah, kemudian kita kurangkan jumlah barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir, maka ini adalah HPP. Nah, setelah ketemu HPP, inilah HPP-nya. Kemudian penjualannya adalah 1650, maka laba ruginya adalah penjualan kurangi HPP sama dengan laba rugi. Karena penjualan lebih besar dari HPP, maka laba. Yang periodik dengan metode FIFO. Sedangkan yang metode LIFO sekarang kita lihat, ini kebalikannya. Caranya sama seperti metode FIFO tadi, cuman dari mencari HPP, dari yang mencari persen awal, pembelian, mencari persen akhir, sampai dengan dalam kilogram sama. Sekarang yang berbeda adalah dalam rupiah. Jadi yang dalam rupiah. Kalau yang dalam rupiah, untuk mencari persediaan akhir dalam rupiah, nah ini kita lihat metodenya. Karena metodenya adalah LIFO, last in first out, jadi masuk terakhir, keluar pertama. Harga yang berarti harga persediaan akhir diambilkan dari harga yang paling awal. Harga paling awal adalah 11.000, maka harga paling awal adalah 10.000, ini kan awal ya. Ini 10.000, maka ini adalah saldo awal. Maka ini ada langsung, ini sebenarnya langsung 50 kg kali 10.000 ya, sama dengan 500.000. Jadi bukan ini salah, jadi ini salah. Persediaan akhir adalah 50 kg kali 10.000 rupiah sama dengan 500.000. Ini benar ya, ini tapi itu hitungannya salah. Saya langsung dikalikan dengan 10.000 rupiah. Jadi saldonya adalah 50 kali 10.000 rupiah sama dengan 500.000 rupiah. Kenapa? Karena LIFO adalah masuk terakhir keluar pertama, maka persediaan akhir dihitung dari harga yang paling awal. Maka ini kita kalikan dengan ini. Nah, ini kita kalikan. Jadi ada ralat ya, untuk persediaan akhir adalah 50 kg kali 10.000 rupiah sama dengan 500.000 rupiah. Jadi saldo akhir adalah 500.000 rupiah. Jadi untuk mencari HPP adalah jumlah barang tersedia untuk dijual 1850 dikurangi persediaan akhir 500.000, maka HPP-nya adalah 1.350.000. Maka di sini jumlah HPP sudah ketahui. Jadi ini adalah pembelian, kemudian persediaan akhir, kemudian penjualan. Nah, maka kita mencari laba ruginya. Karena penjualan lebih besar dari harga pokok penjualan, maka laba. Nah, ini jadi tadi ada ralat tentang jumlah persediaan akhir. Jadi untuk perhitungan ini sudah saya ralat di dalam mencari persediaan akhir dalam rupiah. Kemudian rata-rata, ini kita bedakan antara rata-rata sederhana dengan rata-rata pertimbang. Karena ini adalah sistemnya adalah sistem periodik ya. Nah, sekarang kita lihat untuk rata-rata sederhana. Cara untuk mencari rata sederhana begini. Untuk mencari HPP dari persediaan awal, kemudian pembelian,
mencari persediaan akhir dalam kilogram, caranya sama. Yang berbeda adalah mencari persediaan akhir dalam rupiah. Nah, di sini. Tadi persediaan akhir dalam kilogram sudah kita ketahui 50 kg. Nah, sekarang kita mencari berapa harga per kilogramnya dengan metode rata-rata sederhana. Caranya adalah karena di sini tadi kan ada jumlah harga yang ada di gudang, itu ada 3 macam harga. Harga 10.000, harga 10.000, kemudian 11.000 dan 12.000. Maka ini kita tambahkan. Ini kita tambahkan, kemudian dibagi, karena ada 3 macam harga, maka ini dibagi 3. Ini caranya. Ini caranya. Nah, jadi karena ada 3 macam harga, maka itu kita tambahkan, kita jumlahkan, kemudian dibagi 3. Kalau seandainya di gudang itu ada 5 macam harga, maka nanti ditambahkan, terus dibagi 5. Karena di sini di gudang itu ada 3 macam harga, maka dibagi 3. Nah, setelah dibagi 3, ketemu harga per kilogramnya adalah Rp11.333,33. Jadi, persediaan akhir langsung kita kalikan 50 kg kali harga yang sudah kita cari lagi. Maka ini adalah persediaan akhir. Nah, untuk mencari HPP adalah jumlah barang tersedia untuk di gudang, untuk dijual, dikurangi dengan persediaan akhir sama dengan HPP. Nah, setelah ketemu HPP, kita cari penjualan. Ini adalah HPP-nya. Maka kita mencari berapa laba ruginya. Laba ruginya dicari dari penjualan dikurangi dengan HPP. Penjualannya lebih besar dari HPP, maka ini adalah laba. Nah, itu ya, jadi bedanya di harga. Kemudian yang terakhir dengan metode rata-rata tertimbang. Nah, caranya untuk sampai dengan persediaan akhir dalam kilogram sama. Kemudian mencari harga. Setelah persediaan akhir dalam kilogram sudah kita ketahui, kita mencari harga per kilogram. Caranya adalah kita mencari berapa jumlah yang tersedia untuk dijual ya. Nah, caranya di sini kita mencari jumlah barang yang tersedia atau jumlah barang yang tersedia untuk dijual. Kita lihat adalah karena ada 3 kali pembelian, yaitu 100 kg Rp10.000, ini yang pertama. Kemudian 50 kg Rp11.000, yang kedua. Pembelian yang ketiga adalah 25 kg Rp12.000 per kilogram. Kemudian dibagi dengan, nah ini kita lihat, di sini ada jumlah barang, jadi jumlah rupiah dibagi dengan jumlah kilogram. Jumlah kilogramnya adalah 100 ditambah, ini 100 tambah 50 tambah 25 sama dengan 175. Maka ini kita jumlahkan dibagi dengan 175 kg. Jadi 1850 dibagi. Jadi jumlah barang yang tersedia untuk dijual sebesar 1.850.000 dibagi dengan jumlah barang yang tersedia di gudang, kilogramnya ya. Ada 175 kg. Maka ini dibagi. Nah, ini caranya. Maka harga per kilogramnya adalah Rp10.571,43. Jadi langsung kita kalikan dengan 50 kg. Maka ketemu jumlah persediaan akhir. Jumlah barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir sama dengan HPP. Ini HPP-nya. Ini persediaan akhir. Kemudian penjualannya kita cari sama caranya. Kemudian terakhir adalah kita mencari laba ruginya. Karena penjualan lebih besar dari HPP, maka selisihnya adalah laba. Jadi seperti itu penjelasan dari saya mengenai persediaan barang dagangan dengan menggunakan sistem perpetual dan sistem periodik dengan metode FIFO, LIFO,
dan average. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.